Niat baik pemerintah dengan membebaskan narapidana untuk mencegah penyebaran virus corona justru berdampak negatif dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh napi asimilasi. Aksi kriminalitas seperti pencurian rumah dan kendaraan bermotor seperti serempak terjadi di beberapa daerah. Ratusan napi yang baru saja menghirup udara bebas berkat asimilasi, sebagian kembali ditangkap dan masuk ke jeruji besi. Di Jakarta, seorang napi asimilasi bernama Joko yang baru saja bebas dari rutan di Depok, Jawa Barat, ditangkap saat hendak mencuri sepeda motor di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sempat kabur saat aksinya kepergok warga, JK kemudian nekat melompat ke sungai sebelum akhirnya diringkus kepolisian. Belum selesai ditato. Di Kebumen, Jawa Tengah, 3 orang ex-narapidana Lapas Nusa Kambangan yang baru saja bebas lewat program asimilasi tertangkap kepolisian Resort Kebumen saat menggasak sebuah sepeda motor yang terparkir di sebuah rumah di Desa Sidogede, Kecamatan Prumbon. Tapi pertanyaan besar, sesungguhnya napi-napi itu siap tidak sih dikembalikan ke masyarakat lebih cepat? Bukan hanya masyarakat loh. Masyarakat patut dipertanyakan, wahai masyarakat, apakah kalian sudah siap menerima kehadiran 30-an ribu napi yang diasimilasi? Pertanyaan sama juga harus disajikan kepada para napi. Wahai napi, kalian bisa tidak ya, siap tidak ya, mampu tidak ya mempertahankan diri di tengah pandemi? Kalian harus keluar lebih cepat, kembali ke keluarga kalian dengan pekerjaan yang tidak jelas, dengan situasi yang tidak mudah. Kalian siap tidak? Pertanyaan semacam itu, kalau kita bawa ke khazanah psikologi forensik, diistilahkan sebagai risk assessment, penakaran resiko, untuk menakar resiko masing-masing napi mengulangi perbuatannya. Pertanyaan tentang risk assessment inilah yang sampai hari ini belum disajikan datanya, belum diberikan tanggapannya oleh pihak Menteri Hukum dan HAM. Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, 2 napi asimilasi yang bebas awal April 2020 kembali ditangkap kepolisian. Keduanya ditangkap tim Sus Polres Konawe karena tertangkap tangan telah mencuri 7 sepeda motor. Bahkan sebagian sepeda motor hasil curian telah dijual untuk membiayai kebutuhan keluarga. Di Amerika Serikat ya, sebagai misal, di Amerika Serikat tracking system atau monitoring system terhadap para napi itu harus saya katakan lebih maju daripada kita. Dengan tracking system yang bagus diketahui bahwa ternyata pelaku kejahatan properti hari ini dilepas, dalam waktu 1 tahun mengulangi perbuatannya kembali, itu banyaknya berapa? 40%. Jadi cukup tinggi loh. Hampir separuh napi yang mengakhiri masa hukumannya kembali lagi berurusan dengan hukum dalam waktu 1 tahun. Di Tulung Agung, Jawa Timur, 2 napi asimilasi yang baru saja 1 hari menghirup udara bebas kembali melakukan aksi pencurian sepeda motor. 3 hari pertama setelah keduanya bebas, pelaku berhasil menggasak 4 sepeda motor di beberapa lokasi. Kedua tersangka ini merupakan narapidana asimilasi Lapas Kelas 2B Tulung Agung, Jawa Timur. Sampai saat ini tercatat ada 109 kasus yang dilakukan oleh napi asimilasi yang tersebar di 19 wilayah hukum Polda. Yang pertama, Polda Jawa Tengah ada 15 kasus,
kemudian Polda Sumatera Utara 14 kasus, kemudian Polda Jawa Barat 11 kasus, kemudian Kalimantan Barat 10 kasus, dan Polda Riau 9 kasus. Benar memang ada napi asimilasi yang melakukan tindak pidana lagi. Tapi fakta mengatakan bahwa dari jumlah tersebut hanya 0,3% dari asimilasi yang dibebaskan. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, seorang residivis digelandang warga setelah kedapatan mencuri di rumah seorang warga. Beruntung kepolisian cepat datang sehingga tak sampai menimbulkan korban jiwa akibat amukan warga. Pelaku ini sempat merusak pintu belakang dan jendela depan rumah sebelum akhirnya ditangkap warga. Apa namanya? Ya, Pak. Mudah, Pak. Di Lampung Tengah, tim anti bandit Polres Lampung Tengah menangkap 4 orang pelaku pungutan liar atau pungli saat sedang beraksi di jalan lintas tengah Terbanggi Besar. Katin aja, Katin. Lu ngapain sih? Sini lah. 2 orang di antara tersangka yaitu Yus Eka dan Dedi diketahui merupakan napi asimilasi yang baru saja bebas pada April 2020. Tadi dulu sih tadi. Iya, mana biasanya? Ini piloknya itu ternyata. Ini pilok. Pisau tadi mah pisau. Beberapa barang bukti seperti cat semprot, pisau, cap, dan uang hasil pungli diamankan polisi. Dari jenis kejahatan tersebut, beberapa yang dominan yang dilakukan oleh napi asimilasi adalah kasus-kasus pencurian, ya, pencurian kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dan pemberatan. Yang paling banyak adalah kasus pencurian dan pemberatan atau kita biasa bilang curat, sebanyak 40 kasus. Kemudian yang kedua curanmor, 16 kasus, dan curas 15 kasus. Di sebuah rumah di Gang Udang, Jalan Cipta Karya, Pekanbaru, Provinsi Riau, komplotan pembobol toko ponsel berhasil ditangkap anggota Polsek Pekanbaru Kota. Komplotan pencuri ini terdiri dari Febri Wahyudi, Rebi Gusti, Rio Valeri, dan Doni Saputra yang merupakan napi asimilasi. Mereka dibebaskan karena hukuman yang tersisa tinggal beberapa bulan. Motifnya semua mengatakan ekonomi. Ekonomi. Iya, kami ini mantan napi, ya, ini jawaban umumnya kan. Kemana-mana tentunya sulit mencari kerjaan, ya kan? Karena tuntutan, ya, tuntutan perut, sehingga kami lakukan tindakan ini. Sebanyak 39.000 narapidana di seluruh Indonesia telah dibebaskan melalui program asimilasi sejak awal April 2020. Mereka yang dibebaskan mayoritas merupakan napi dengan kasus tindak pidana umum. Sisanya dibebaskan melalui hak integrasi seperti yang terjadi di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Pada rutan Cipinang akan dikeluarkan warga binaan sebanyak 343 warga binaan untuk asimilasi di rumah ataupun integrasi di rumah dalam rangka penyebaran virus tersebut. Kemudian untuk integrasi ketentuannya adalah 2/3 daripada masa pidana.
Dini hari seorang napi asimilasi di Malang, Jawa Timur babak belur tertangkap warga saat hendak mencuri motor dan kotak amal masjid di Desa Tunjung Tirto, Kecamatan Singosari. Tersangka yang diketahui bernama Agus Teleng ini kemudian dibawa ke Polsek Singosari, Malang untuk diproses hukum. Dari tersangka didapati kunci T sebagai barang bukti. Agus rupanya sudah 3 kali keluar masuk penjara. Boleh jadi pengulangan perbuatan jahat ini dilatar belakangi napi tidak siap dengan mata pencarian atau penghasilan. Mereka keluar, jangankan para napi, para pekerja yang sehari-hari sudah mapan pun hari ini bisa saja hidupnya terguncang, apalagi napi. Sejak pandemi melanda negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan meminta masyarakat untuk kerja dari rumah. Hal ini kemudian membuat kondisi jalanan menjadi lebih sepi dari biasanya. Beberapa pelaku kejahatan kemudian memanfaatkan kondisi ini untuk turun ke jalan. Di Depok, Jawa Barat, sebuah mobil yang membawa uang untuk keperluan pesantren senilai 80 juta rupiah sempat coba dirampok. Beruntung uang berhasil diamankan dan pelaku yang sempat terekam CCTV berhasil lolos dari kejaran warga. Untuk peningkatan hasil analisa evaluasi ada kurang lebih sekitar 10% peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi kalau kita bandingkan, yaitu antara 1 bulan ke belakang, bulan Maret sampai dengan bulan April gitu ya. Kejar-kejaran ini terjadi antara tim Raja Wali Polres Jakarta Timur dengan pelaku begal pasca melakukan aksi begal di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Dari rombongan pelaku sebanyak 15 motor, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Apa kesempatan yang tampak di depan mata? Ternyata lalu lintas lengang. Kehadiran aparat penegak hukum relatif minim. Seolah-olah hukum menjadi lebih kendor daripada biasanya. Situasi semacam itu yang dipersepsikan oleh calon pelaku kejahatan adalah ternyata kalau hari ini aku melakukan kejahatan jalanan, resiko aku tertangkap, resiko aku ditangkap oleh polisi, tampaknya lebih rendah. Oh, dia muter balik di sini pas Di Cibubur, Jakarta Timur, 2 pelaku pencurian sebuah minimarket berhasil diamankan warga setelah mencoba melarikan diri. Tapi mobil Bogor ya? Dia di Alfamart. Keduanya berhasil diberhentikan lantaran menabrak warga. Kedua pelaku pun habis dihakimi massa. Ya, mereka datang dengan menggunakan kendaraan Suzuki Vitara, terus masuk ke Alfamart dan mengambil 9 kaleng susu. Ya. Setelah itu mereka keluar tanpa membayar. Nah, dikejar oleh salah satu karyawan, tetapi mereka melarikan diri. Nah, kebetulan di situ sedang ada anggota Puser Polres Jatim yang sedang melaksanakan pengawasan di sana. Ya. Dilakukan pengejaran. Ya. Namun mungkin karena panik para pelaku ini, ya, akhirnya menabrak kendaraan yang sedang ada di situ. Namun berdasarkan data kepolisian, angka kriminalitas selama pandemi rupanya menurun. Kejahatan-kejahatan jalanan yang kita biasa bilang street crime ya, itu mengalami penurunan. Yang saya bilang tadi,
antara 15-17%, tepatnya itu 16,36%. Ya, dari 15.867 kasus yang terjadi di bulan Maret, di bulan April, ini kan masih Mei belum berakhir ya, jadi kita evaluasi bulan Maret sama April, menjadi 13.000, jadi terjadi penurunan 2.500 kasus gitu. Bentuk berdasarkan laporan, pengaduan, dan juga temuan. Nah, kalau ternyata statistik kejahatannya turun, dikarenakan laporan dan pengaduannya juga turun, maka sesungguhnya itu bukan kabar baik. Kita hanya bisa katakan kabar baik kalau statistik kejahatannya turun, peristiwa kejahatannya juga turun.